Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Beihan Mingzi tidak menunjukkan rasa hormat yang pantas kepada Wei Changlang sebagai lawan. Dia bahkan menyipitkan matanya dan mendengus, karena dia tidak berusaha menyembunyikannya, jelas bagi semua orang untuk mendengarnya. Wei Changlang mengerutkan kening dalam-dalam, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia melepaskan energinya yang dalam dan mengubah kegelapan di sekitarnya menjadi ribuan bilah hitam. Setiap orang yang berpartisipasi dalam pertempuran reruntuhan pusat terkenal, tidak terkecuali Wei Changlang. Seni pedang iblis yang dia kembangkan sangat brutal dalam artian pedang sepanjang 1 inci bisa mengubah seluruh gunung menjadi debu hitam. Namun Beihan Mingzi tidak bergerak sedikit pun. Dia bahkan belum mengambil posisi bertarung. Satu-satunya hal yang bergerak di sekitar tubuhnya adalah topan kegelapan yang berputar. Menatap Wei Changlang dengan mata menyipit, pria itu tiba-tiba mencibir dan berbicara dengan lembut sehingga hanya lawannya yang bisa mendengarnya. Apakah kamu tidak menonton sebelumnya, Wei Changlang? Keluarga kerajaan Phoenix Selatan dengan bodohnya berjalan menuju kematian mereka sendiri, dan hari di mana putra mahkotaku bangkit adalah hari di mana Phoenix Selatan mati. Anda adalah pejuang yang memiliki reputasi baik, jadi mengapa Anda memilih untuk melayani sekelompok orang idiot sebagai anjing? Apakah semua Raja Ilahi Phoenix Selatan adalah anjing bodoh? Anda, Wei Changlang menjadi marah. Raja Ilahi tingkat 10 adalah makhluk yang sangat dihormati di alam bintang tengah, dan Wei Changlang belum pernah menerima penghinaan seperti itu sebelum hari ini. Dia juga tahu mengapa lawannya bertindak seperti itu. Ketika kemarahan dan frustrasinya bertambah, dia berkata, "Kamu mendekati kematian. Kamu pikir kamu bisa mengatakan itu padaku?" Beihan Mingzi menyeringai. "Baiklah, ayolah. Tunjukkan padaku berapa banyak garam yang kamu layak dapatkan." Dia melipat tangannya di depan dada perlahan dan mengucapkan kata-kata yang lebih menyakitkan kepada Wei Changlang. Kita berbagi level yang sama, tapi kamu hanyalah anjing bodoh dari Phoenix Selatan. Aku akan mempermalukan wajahku sendiri jika aku menyerang lebih dulu. Wei Changlang hampir meremukkan giginya sendiri. Marah, dia menggeram dan menyesuaikan ekspresi dan postur tubuhnya. Pedang hitam pekat yang baru saja dia buat membeku sesaat sebelum aura yang tidak biasa keluar darinya. "Pedang iblis terhebat!" Teriakan kaget datang dari segala arah. Ekspresi orang-orang dalam formasi pertempuran Phoenix Selatan juga berubah. Pedang iblis tertinggi adalah pedang iblis terkuat yang dimiliki Wei Changlang. Karena Beihan Mingzi meminimalkan volume suaranya, tidak ada yang bisa menangkap apa yang mereka katakan. Tidak ada yang mengerti mengapa Wei Changlang tiba-tiba marah dan menggunakan kartu asnya begitu cepat. Pada saat itu, Beihan Mingzi yang tenang yang baru saja mengatakan dia akan mempermalukan wajahnya sendiri jika dia menyerang lebih dulu tiba-tiba berlari ke arah Wei Changlang seperti hantu dan mengirimkan gelombang kegelapan di sekelilingnya menuju lawannya. Pedang iblis tertinggi membutuhkan beberapa napas untuk dibuat, dan Wei Changlang tidak berpikir bahwa Beihan Mingzi akan benar-benar mengambil inisiatif setelah ejekan itu. Diprovokasi menjadi kemarahan yang hebat, Wei Changlang tidak membuat pertahanan apapun untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga topan hitam mampu menyerang dadanya dengan sempurna. "Kamu," mata Wei Changlang melebar saat mata mencemooh Beihan Mingzi melewati pandangannya. Detik berikutnya, dia terlempar ke belakang. Biasanya, butuh beberapa saat bagi dua Raja Ilahi tingkat 10 untuk menentukan pemenang di antara mereka tidak peduli jaraknya. Namun Wei Changlang berada dalam kondisi paling tidak berdaya saat dia marah dan menciptakan pedang iblis tertinggi.
Jadi dia tidak bisa menghentikan momentumnya sendiri bahkan setelah dia mengingat energinya yang dalam. Pria itu terbang keluar batas sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Siapapun yang pingsan, menyerah, atau terlempar keluar batas dianggap kalah dalam pertempuran. Wei Changlang berada di luar batas. Beihan Mingzi menang. Deklarasi tersebut bergema di seluruh medan perang. Semua orang tercengang sesaat, dan kebanyakan orang bahkan tidak menyadari apa yang terjadi sampai kejadian itu terjadi. Kehilangan. Apa Wei Changlang kalah begitu saja? Ini adalah, semua orang di pihak negeri ilahi Phoenix Selatan terbelalak ketakutan. Nan Huang Mofeng tampak seperti baru saja menelan kotoran mentah-mentah. Alasan dia mengirim Wei Changlang, salah satu dari 4 praktisi terkuat formasi pertempuran Phoenix Selatan adalah untuk melindungi kehormatan mereka. Bahkan jika Wei Changlang ternyata bukan tandingan Beihan Mingzi, kemungkinan terburuknya, itu akan menjadi kekalahan telak. Tapi satu pukulan, hanya butuh satu pukulan dari Beihan Mingzi untuk membuat Wei Changlang terbang keluar batas. Itu adalah kekalahan yang paling mudah, paling jelek, dan paling memalukan yang bisa diderita seseorang. Hahaha. Orang-orang dari Sekte Reruntuhan Timur dan Sekte Reruntuhan Barat memecah keheningan singkat dan tertawa keras tanpa menahan diri. Tawa itu langsung menusuk jiwa masyarakat Phoenix Selatan seperti paku tajam. Bahkan praktisi mendalam Phoenix Selatan yang datang untuk menyaksikan pertempuran merasa malu atas nama mereka. Terjadi ledakan saat Wei Changlang melompat berdiri. Terlihat jelas dari sedikit darah yang menetes di sudut bibirnya bahwa dia tidak mengalami luka yang terlalu parah, tapi rasa malu dan marah yang dia rasakan begitu parah hingga mengubah seluruh ekspresinya. Beihan Mingzi, kamu, cukup. Kaisar Ilahi Phoenix Selatan tiba-tiba menyela. Tidak ada seorang pun yang bisa menerima kekalahan seperti ini. Namun kekalahan tetaplah kekalahan, dan bertindak seperti pecundang hanya akan semakin menambah rasa malu dan meremehkan orang lain. Lawanmu tidak melanggar aturan pertarungan sama sekali. Jika Anda tidak dapat menerima hasil ini, pikirkan bagaimana tepatnya Anda kalah dalam pertarungan ini. Wei Changlang mengertakkan gigi dan menatap Beihan Mingzi. Satu-satunya hal yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah tatapan mencemooh. Seolah-olah lawannya berkata melalui matanya, kamu benar-benar anjing bodoh. Hal ini membutuhkan hampir seluruh tekad yang pernah ia miliki dalam hidupnya, namun ia berhasil menahan diri untuk tidak melawan Beihan Mingzi sampai titik darah penghabisan, apapun risikonya. Sambil membungkuk dan menundukkan kepala, dia kembali ke formasi pertempuran Phoenix Selatan dan mengambil tempat duduknya. Northern Chill City adalah penguasa yang tak tergoyahkan dalam pertempuran reruntuhan pusat, dan mereka biasanya terlalu sombong untuk menggunakan metode remeh seperti itu. Situasi hari ini jelas berbeda. Namun, Northern Chill City tidak hanya ingin negeri ilahi Phoenix Selatan kalah, mereka juga ingin mereka kalah dengan cara yang paling menyedihkan dan jelek. Itu bukan salahmu, kata Nan Huang Mofeng sambil menatap Nan Huang Chanyi dengan dingin. Dia memiliki kekuasaan, status, dan senioritas atas Nan Huang Chanyi, tetapi dia biasanya menahan diri dari perilaku berlebihan karena Nan Huang Chanyi sekarang adalah putri mahkota. Namun saat ini, tidak sedikit pun rasa hormat terlihat di matanya atau terdengar dari suaranya. Yang tersisa untuknya hanyalah tekanan sedingin es. Chanyi, hukuman diberikan kepada orang berdosa di Phoenix Selatan, kamu sebaiknya bersiap-siap. Nan Huang Chanyi terus diam. Southern Phoenix Divine Sovereign menatap Nan Huang Mofeng, tapi tidak berkata apa-apa. Sepertinya dia setuju dengan orang tua itu. Apakah semua raja ilahi di puncak Phoenix Selatan serapuh ini?
Beihan Mingzi menggoyangkan pergelangan tangannya sedikit sambil mencibir dengan nada menghina, sungguh mengecewakan. Dia tidak hanya mempermalukan Phoenix Selatan dengan cara yang paling buruk, dia juga mengejek mereka secara terbuka setelah kejadian itu. Semua orang di pihak Phoenix Selatan mengertakkan gigi karena marah, tapi mereka tidak dalam posisi untuk melampiaskannya dengan suara keras. Sebaliknya, mereka secara sadar menoleh ke arah Nan Huang Canyi yang diam dan memelototinya. Rasa hormat dan kekaguman apapun yang mereka rasakan terhadapnya sebelumnya telah berubah menjadi rasa bersalah dan kemarahan. Siapa yang berikutnya? Seorang peserta dari Sekte Reruntuhan Barat melompat ke udara dan mendarat di medan perang tepat setelah Beihan Mingzi selesai berbicara. Han Shao dari alam Reruntuhan Barat senang bertemu dengan Anda dalam pertempuran. Masuknya dia menentukan urutan pertempuran Reruntuhan Pusat tahun ini. Yang ini tahu bahwa dia bukan tandingan saudara Mingzi, tapi dia yakin setidaknya dia tidak akan kalah dalam satu pukulan. Han Shao memberikan tamparan tepat di wajah negeri suci Phoenix Selatan sambil tertawa. Kata-kata yang berlebihan tidak diperlukan di medan perang, kata Northern Chill Divine Sovereign, tapi dia hampir tersenyum, dan ada ekspresi pujian tersembunyi di balik ekspresinya. Haha, mohon bimbingannya, Beihan Mingzi berkata sambil tertawa. Setelah itu, Beihan Mingzi dan Han Shao bertarung, kekuatan Raja Ilahi yang agung saling beradu kekuatan satu sama lain. Seolah-olah pertempuran Reruntuhan Pusat benar-benar dimulai dengan pertarungan ini, bukan lelucon seperti sebelumnya. Pertarungan panjang kemudian, Beihan Mingzi menang tanpa mengejutkan siapapun. Alam Reruntuhan Timur adalah pihak berikutnya yang mengirim peserta. Pilihan mereka adalah Zhong Yanfeng, orang luar yang dipekerjakan oleh dunia Reruntuhan Timur dan Raja Ilahi level 10 yang mendominasi dunia Barat. Beihan Mingzi telah menghabiskan cukup banyak kekuatan melawan Han Shao sebelumnya, tapi Beihan Mingzi masih memiliki sedikit keuntungan. Tetap saja, ini bukanlah kemenangan yang mudah, dan dia akan hampir kehabisan tenaga setelah ini. Setelah alam Reruntuhan Timur adalah negeri ilahi Phoenix Selatan. Jika negeri ilahi Phoenix Selatan mengirimkan Raja Ilahi tingkat 10 lainnya, kemenangan sudah pasti. Mereka akan bisa menyelamatkan mukanya seperti ini. Namun, Zhong Yanfeng tidak menyerang Beihan Mingzi. Sebaliknya, dia menatap kota dingin utara sebelum tersenyum. Orang ini jarang meninggalkan alam Reruntuhan Timur, tapi dia telah mendengar kehebatan saudara Mingzi. Tidak mungkin orang ini bisa mengalahkanmu, jadi aku menyerah. Wah! Pemenang pertempuran Reruntuhan Pusat saat ini harus menerima tantangan orang lain. Bahkan jika penantangnya kalah, mereka masih bisa menghabiskan energi besar sang pemenang. Itu sebabnya hampir tidak ada yang menyerah selama pertempuran Reruntuhan Pusat. Penyerahan Zhong Yanfeng menyebabkan keributan, tetapi para penonton dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi dan berbalik untuk menembaki Southern Phoenix Divine Country dengan tatapan kasihan. Hahaha, Beihan Mingzi tertawa keras. Keluasan pikiran saudara Zhong sungguh mengagumkan. Beihan akan menerima bantuan ini. Zhong Yanfeng menyerah. Beihan Mingzi menang. Ternyata, Northern Chill City bukanlah satu-satunya penyiksa mereka. Alam Reruntuhan Barat dan alam Reruntuhan Timur juga bergantian menginjak wajah mereka di depan umum. Hanya dengan beberapa kata, Nan Huang Canyi telah berhasil menjatuhkan negeri ilahi Phoenix Selatan dari surga ke neraka. Semua orang mulai dari keluarga kerajaan hingga penonton negeri ilahi Phoenix Selatan berwajah pucat dan geram. Tapi, apa yang bisa mereka lakukan untuk mengubahnya? Negara ilahi Phoenix Selatan mengirimkan praktisi mendalam kedua mereka. Itu adalah Raja Ilahi tingkat 10 lainnya. Sayangnya,
Penyerahan Zhong Yanfeng berarti Beihan Mingzi memiliki banyak energi tersisa. Dia tidak hanya mengalahkan Raja Ilahi tingkat 10, dia bahkan meninggalkan mereka dengan luka serius. 4 pihak berkompetisi dalam pertempuran reruntuhan pusat, jadi pihak yang hanya bisa memasuki medan perang lagi setelah 3 pertandingan berikutnya selesai. Ini berlanjut sampai semua pihak kecuali satu kehilangan 10 peserta. Ini adalah pertarungan antara para Raja Ilahi Puncak, dan ini sama epik dan menariknya seperti yang diharapkan. Setiap Raja Ilahi harus memamerkan keahlian mereka, dan para penonton dipenuhi dengan kegembiraan dan keheranan. Namun, semua orang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kekuatan keseluruhan Kota Dingin Utara tetap menjadi yang terbaik di antara semua bidang. Praktisi mereka yang mendalam bertahan di medan perang untuk waktu yang paling lama, dan mereka kalah paling sedikit dalam pertandingan. Dunia Reruntuhan Timur dan Dunia Reruntuhan Barat memiliki jumlah kemenangan dan kekalahan yang sama. Tapi Negeri Ilahi Phoenix Selatan. Setiap kali giliran Negeri Ilahi Phoenix Selatan, Dingin Utara, Reruntuhan Barat, dan Reruntuhan Timur menemukan cara untuk membuat pemenang memiliki kekuatan yang tersisa lebih dari cukup untuk menyiksa penantang mereka. Pertarungan pertama, pertarungan kedua, pertarungan ketiga, pertarungan ketujuh, pertarungan ke-8. Setiap pertarungan adalah kekalahan bagi Southern Phoenix Divine Country. Secara historis, Negara Ilahi Phoenix Selatan adalah pihak terlemah dalam pertempuran reruntuhan pusat, namun ada beberapa pertarungan yang mereka menangkan. Kali ini sangat berbeda. Mereka tidak hanya kalah dalam setiap pertarungan, kekalahannya juga sangat buruk atau menyedihkan. Kota Dingin Utara, Sekte Reruntuhan Timur, Sekte Reruntuhan Barat, dan Istana Surgawi 9 Cahaya. Salah satu dari sekte ini memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk mengalahkan Negeri Ilahi Phoenix Selatan. Hanya karena Nan Huang Chanyi memutuskan untuk menolak lamaran pernikahan Beihan Chu, mereka telah bekerja sama untuk menginjak-injak Negeri Ilahi Phoenix Selatan sepenuhnya. Meskipun tidak ada kesepakatan sebelumnya, jelas bahwa ketiga pihak bekerja sama untuk membuat Negeri Ilahi Phoenix Selatan kalah dalam setiap pertarungan di pertempuran reruntuhan pusat ini. Mereka ingin Negeri Ilahi Phoenix Selatan meninggalkan bekas rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pertempuran reruntuhan pusat, dan reruntuhan 5 neter itu sendiri. Tidak ada seorang pun yang terkejut bahwa Kota Dingin Utara akan bereaksi seperti ini, tetapi apakah Negeri Ilahi Phoenix Selatan juga berhutang darah kepada Sekte Reruntuhan Timur dan Sekte Reruntuhan Barat? Tidak, tentu saja tidak. Di dunia di mana kekuatan adalah raja, dan kekuasaan menentukan segalanya, siapa yang tidak ingin menginjak-injak orang lemah yang ditakdirkan untuk hancur dan menjilat seorang ahli yang akan terbang ke 9 surga? Northern Chill City selalu menjadi wilayah terkuat, tapi jelas mereka tidak begitu dihormati, sampai Beihan Chu memasuki peringkat penguasa surgawi wilayah utara. Jika mereka bisa mendekatinya dan memenangkan niat baiknya, maka rasa tidak tahu malu bukanlah hal yang berlebihan. Pertempuran reruntuhan pusat masih berlangsung, namun semua orang di pihak Phoenix Selatan telah kehilangan minat terhadap proses yang terjadi di hadapan mereka. Faktanya, tidak ada satupun yang keluar dari penghalang Southern Phoenix Divine Country sejak lama. Bahkan beberapa petarung terakhir di pihak Negeri Ilahi Phoenix Selatan telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Jika ada pilihan untuk melarikan diri dari pertempuran ini, mereka pasti sudah melakukannya. Sungguh membosankan, Qianye Yinger bergumam dengan mata terpejam, agak tidak adil jika dia memasukkannya ke dalam masalah ini, mengingat bahwa dia adalah mantan guru ilahi puncak,
dan ini adalah pertunjukan murahan yang dibuat oleh sekelompok Raja Ilahi rendahan. Yunce masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Faktanya, selama ini sebagian besar perhatiannya tertuju pada Nan Huang Chanyi. Itu karena pelaku di balik kejatuhan negeri suci Phoenix Selatan bertindak terlalu tenang. Sudah cukup melihatnya, Nan Huang Chanyi berkata tiba-tiba sebelum berbalik menghadapnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan sesuatu setelah pertempuran reruntuhan pusat resmi dimulai. Sudut bibir Yunce sedikit melengkung sebelum dia menjawab, "Lain kali, telanjanglah sebelum kamu menanyakan pertanyaan itu padaku." Nan Huang Chanyi jelas terkejut dengan kata-katanya. Suaranya berubah sedikit lebih dingin setelah mendengar jawabannya. Bandot. Yunce berhenti memeriksa Nan Huang Chanyi melalui persepsi rohaninya. Sebaliknya, dia secara terbuka menatapnya sebelum berkata, "Saya tidak merasakan kepanikan, keterkejutan, kemarahan, atau bahkan niat membunuh dari Anda. Anda sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi, Anda mampu merasakan emosi, bukan? Orang lain yang mengatakan hal yang sama mungkin sudah mati karena pelanggarannya," kata Nan Huang Chanyi. Suaranya masih selembut asap dan tanpa emosi. Yunce sedikit mengernyit sebelum bertanya, "Saya harus mengakui bahwa rasa ingin tahu saya semakin meningkat. Mengapa kamu memilihku?" "Tidak, justru sebaliknya," jawabnya, "mengapa kamu memilih saya?" "Naluri." Jawabannya seolah menimbulkan senyuman di wajahnya. Bagaimana naluri pria bisa dibandingkan dengan naluri wanita? Yunce membuang muka dan berhenti bertanya. Ada benturan keras dan jeritan kesakitan, dan peserta ke-9 dari negeri ilahi Phoenix Selatan dikalahkan dalam 5 gerakan. Tidak ada yang terkejut dengan hasil ini sedikit pun. Raja Ilahi tingkat 9 tidak lebih dari seorang yang lemah dan pengisi. Sekte musuh bahkan tidak perlu mengaturnya untuk mengalahkan mereka. Praktisi mendalam Southern Phoenix tersungkur ke tanah dengan keras, tak sadarkan diri. Genangan darah menyebar dengan cepat di bawah tubuh mereka. Jelas sekali bahwa mereka telah mengalami pukulan yang paling berbahaya. Jika ini terjadi di masa lalu, negeri ilahi Phoenix Selatan akan meledak dalam kemarahan, dan mencela lawan mereka atas serangan jahat tersebut. Namun kali ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengertakkan gigi, menelan darah yang hampir keluar dari tenggorokan, dan membawa peserta tersebut pergi untuk mendapatkan perawatan. Yang mereka minta sekarang hanyalah agar pertempuran reruntuhan pusat diakhiri secepat mungkin dan melakukan perbaikan sebaik mungkin nanti. Mereka benar-benar tidak mampu menyinggung Bei Hancu. Lagi pula, mengingat status Bei Hancu saat ini, menyinggung dia sama dengan menyinggung Istana Surgawi 9 Cahaya. Kota dingin utara mungkin kuat, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menandatangani hukuman mati. Namun, Istana 9 Cahaya Surgawi bisa melakukannya. Pertarungan masih berlangsung, dan suara serta sorakan tidak berhenti satu kali pun sepanjang pertempuran reruntuhan pusat. Negara ilahi Phoenix Selatan adalah satu-satunya negara yang tampak senyap seperti orang mati. Kota dingin utara masih memiliki 6 peserta yang tersisa, sedangkan Sekte Reruntuhan Timur dan Sekte Reruntuhan Barat memiliki 4 peserta, sedangkan negeri ilahi Phoenix Selatan sudah memiliki peserta terakhir. Jianger, Nan Huang Mofeng berkata dengan sungguh-sungguh, "Kita telah kalah dalam 9 pertempuran, dan kita hanya memiliki 1 peserta yang tersisa. Apakah Anda mengerti apa artinya ini?" "Saya mengerti." Nan Huang Jian mengangguk kembali dengan kesungguhan yang sama. "Saya akan memenangkan pertarungan terakhir ini, apapun risikonya. Sebagai pangeran dari negeri ilahi Phoenix Selatan,
Aku tidak akan membiarkan sekte kami meninggalkan rekor tanpa kemenangan dalam pertempuran reruntuhan pusat bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk itu. Pertempuran reruntuhan pusat masih berlangsung. Sekte reruntuhan timur kalah melawan kota dingin utara, dan kota dingin utara kalah melawan sekte reruntuhan barat. Sekarang giliran negeri ilahi Phoenix Selatan untuk memasuki medan perang lagi, kesempatan terakhir mereka untuk menebus diri mereka sendiri. Semua mata tertuju pada negeri ilahi Phoenix Selatan dengan segera, identitas petarung terakhir mereka sudah pasti. Itu hanya mantan putra mahkota Phoenix Selatan dan ahli formasi pertempuran terkuat mereka, Nan Huangjian. Alasan negeri ilahi Phoenix Selatan tidak mengirimkan Nan Huangjian selama ini adalah untuk pertempuran kehormatan terakhir ini. Mereka tidak akan membiarkan rasa malu abadi yang merupakan rentetan kemenangan tanpa kemenangan terjadi, apapun yang terjadi. Sementara itu, Kota Dingin Utara, Sekte Reruntuhan Timur, dan Sekte Reruntuhan Barat semuanya menyaksikan negeri ilahi Phoenix Selatan dengan tingkat cemoohan yang berbeda-beda. Beihan Chu tidak mengatakan sepatah kata pun sejak awal pertempuran tentang bagaimana pengawas dan saksi yang tidak memihak harus bertindak, tapi semua orang tahu bahwa dia adalah kekuatan pendorong di balik perilaku tidak biasa dari tiga sekte Realm King. Saat ini, pria yang berdiri di medan perang adalah master sekte baru dari sekte Doa Raja, Qi Hanshan. Di dunia reruntuhan barat, sektenya berada di urutan kedua setelah sekte reruntuhan barat. Qi Hanshan hampir berusia 3000 tahun, dan dia telah menjadi Raja Ilahi tingkat 10 selama 500 tahun. Tentu saja, kekuatan dan pengalamannya yang luar biasa sebagai Raja Ilahi Puncak tidak menyisakan banyak ruang untuk angan-angan. Praktisi mendalam Northern Chill yang melawan Qi Hanshan sebelumnya telah kalah dalam pertempuran hanya dalam beberapa pertukaran, sehingga yang terakhir praktis memiliki kekuatan penuh. Semua orang tahu bahwa Sekte Realm King bersekongkol untuk melenyapkan harapan dan kebanggaan terakhir negeri ilahi Phoenix Selatan, untuk memaksa mereka meninggalkan bekas rasa malu abadi di alam reruntuhan pusat. Qi Hanshan menatap Nan Huangjian dengan senyuman mengejek dan provokasi. "Jianer," Nan Huang Mofeng berkata dengan nada rendah, "ini bukan tentang hasil kita dalam pertempuran reruntuhan pusat ini. Ini tentang mempertahankan kebanggaan terakhir Southern Phoenix Divine Country. Sekarang pergilah dan tunjukkan kekuatanmu kepada dunia." "Ya," Nan Huangjian menjawab sesaat sebelum mengepalkan tinjunya hingga persendiannya terlepas. Otot-ototnya semakin menonjol, dan agresinya terlihat jelas meskipun dia belum berada di medan perang. "Tunggu." Sebuah suara tenang tiba-tiba menyela Nan Huangjian tepat sebelum dia hendak melompat ke atas panggung. Nan Huangcanyi berdiri dan berkata perlahan, "Yunce, kamu akan memasuki medan perang sebagai perwakilan terakhir formasi pertempuran Phoenix Selatan." Kata-katanya mengejutkan semua orang yang hadir. Nan Huang Mofeng berbalik dan berseru kaget, "Apa katamu?" Nan Huangcanyi tetap diam sejak dimulainya pertempuran reruntuhan pusat, dan semua orang mengira itu karena dia sadar sekaligus malu atas kesalahan besar yang dia lakukan sebelumnya. Tidak ada yang menyangka dia akan berdiri di saat-saat terakhir dan melontarkan kata-kata konyol seperti itu. "Canyi, cukup," Nan Huang Mofeng berkata dengan ekspresi jelek. "Kakak, silakan kembali ke tempat dudukmu," kata Nan Huangcanyi. "Masuk ke medan perang, Yunce." Yunce bangkit. "Benar-benar memalukan," Nan Huang Mofeng berteriak pada Nan Huangcanyi. Rambutnya berdiri, dan matanya bulat karena marah. Kemarahan yang ia pendam hingga saat ini meletus sepenuhnya. "Apakah kamu belum cukup menimbulkan masalah? Sungguh memalukan membawa Divine King level 5 ke dalam formasi pertempuran kita,
dan sekarang kamu akan membuatnya bertarung di pertandingan terakhir kita di pertempuran reruntuhan pusat ini. Sambil menunjuk Yun Ce, Nan Huang Mofeng menggeram, apakah kamu mencoba mengubah kami menjadi bahan tertawaan bagi seluruh dunia dan melucuti martabat terakhir kami? Saya tahu apa yang saya lakukan, jawab Nan Huang Canyi. Nan Huang Mofeng berbalik ke arahnya dengan marah dan memerintahkan Nan Huang Jian, abaikan dia. Jianer, masuki medan perang. Paman Feng, saya adalah pengambil keputusan tertinggi di pertempuran reruntuhan pusat ini, kata Nan Huang Canyi dengan nada tekanan sedingin es. Kata-kataku adalah hukum di medan perang ini. Bahkan ayah pun tidak boleh mengganggu keputusanku, apalagi kamu. Nan Huang Mofeng meliriknya ke samping sebelum menjawab dengan nada berat, kamu bukanlah pengambil keputusan sejak kamu membuat negeri ilahi Phoenix Selatan menemui jalan buntu demi keinginan egoismu sendiri. Mungkin masih ada harapan bagimu jika kamu pergi ke Beihanchu dan memohon belas kasihannya nanti, tapi saat ini kamu tidak lebih dari orang berdosa. Di dalam penghalang, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Para penonton memperhatikan apa yang terjadi di dalam penghalang dan menertawakan mereka lebih keras lagi, mereka sudah berada di posisi terakhir, dan mereka memilih momen ini untuk berdebat satu sama lain. Saya tetaplah orang yang dipilih ayah kerajaan untuk memimpin pertempuran ini meskipun saya seorang pendosa, kata Nan Huang Canyi. Yun Ce harus menjadi orang yang memasuki pertarungan ini. Nan Huang Mofeng tidak mengalah sedikit pun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ada orang yang akan mendengarkanmu setelah semua yang kamu lakukan? Canyi, Kaisar Ilahi Phoenix Selatan tiba-tiba angkat bicara. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Ya, jawab Nan Huang Canyi lembut. Tidak ada yang bisa melihat melalui jumbai permata dan mengetahui seperti apa mata dan ekspresi yang dia buat. Southern Phoenix Divine Sovereign mengangguk sebagai tanda terima kasih. Jianer, kembalilah ke tempat dudukmu. Yun Ce, kamu akan bertarung atas nama Phoenix Selatan. Ayah kerajaan. Nan Huang Jian membeku. Dia tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Yang mulia, Anda, Nan Huang Mofeng berkata dengan nada mendesak, apakah Anda hanya akan melihat kami menjadi bahan tertawaan bagi seluruh dunia? Aku bilang aku akan membiarkan Canyi memutuskan segalanya. Saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya sendiri, jawab Southern Phoenix Divine Sovereign. Mana yang lebih penting, keputusan kerajaan atau kebanggaan negara kita? Nan Huang Mofeng gemetar karena marah. Dialah alasan kita jatuh ke dalam kondisi ini sejak awal. Dia hanya mempermalukan dirinya sendiri dengan mengirim Yun Ce ke medan perang, kenapa kau masih membiarkan dia melanjutkan jalan bodoh ini? Membuat diriku malu. Nan Huang Canyi menyela, bagaimana kamu tahu Yun Ce tidak bisa menang? Menurutmu dia bisa menang? Nan Huang Mofeng akan tertawa jika dia tidak begitu marah, apakah kamu dirasuki setan atau semacamnya? Paman Feng, ayo kita bertaruh, ya. Nan Huang Canyi berkata, apa yang akan kamu lakukan jika Yun Ce memenangkan pertarungan ini? Raja Ilahi tingkat 5 yang asal-usulnya tidak diketahui mengalahkan Raja Ilahi puncak terkenal Qi Hanshan. Nan Huang Mofeng merasa seperti sedang mengejek kecerdasan dan pengalamannya, saya akan kehilangan nyawa saya jika dia menang. Itu keterlaluan, kata Nan Huang Canyi. Paman Feng sangat setia pada Phoenix Selatan, jadi itu adalah hasil yang tidak dapat diterima tidak peduli seberapa besar kesalahanmu. Jika Yun Ce menang, aku ingin kau bersujud padaku 3 kali sebagai hukuman atas kejahatan ketidaktaatan dan rasa tidak hormatmu. Jika Yun Ce kalah, Nan Huang Canyi melanjutkan sebelum Nan Huang Mofeng dapat menjawab,
saya pribadi akan menuju ke Istana Surgawi Sembilan Cahaya dan menyelamatkan negara ilahi Phoenix Selatan dari bahaya. Maukah kamu menerima taruhan ini? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri itu? Qianye Yinger berkata dengan Itu pertanyaan yang bagus, jawab Yunce acuh tak acuh. Qianye Yinger menyipitkan matanya sambil menatap Nan Huang Chanyi, suatu kemungkinan tertentu telah memasuki pikirannya. Dia hanya tidak mengira itu akan muncul di dunia bintang tengah. Baiklah, sebaiknya jangan lupakan ini. Tidak mungkin Nan Huang Mofeng menolak taruhan seperti ini. Aku akan mengikuti taruhanmu. Jika anak ini kalah, kamu akan pergi ke Istana Surgawi Sembilan Cahaya dan menebus dosa hari ini. Yunce, ayo, Nan Huang Chanyi akhirnya berkata pada Yunce. Apa yang akan terjadi padaku jika aku kalah? Yunce bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak akan mati, jawab Nan Huang Chanyi. Menarik, kata Yunce sambil tersenyum sekilas. Dia tiba-tiba merasa sedikit penasaran terhadap Nan Huang Chanyi. Dia tiba-tiba merasa ingin mengetahui wajah di balik jumbai permata itu. Chanyi, kamu. Nan Huang Jian masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Yunce sudah melompat ke medan perang sebelum dia bisa mengatakan apapun. Dia menatap langsung ke mata Qi Hanshan dari alam reruntuhan barat. Penghalang itu menghalangi suara, bukan penglihatan, jadi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya diperdebatkan oleh orang-orang di negeri ilahi Phoenix Selatan. Semua orang tercengang ketika mereka menyadari bahwa wakil terakhir mereka bukanlah Nan Huang Jian, dan bola mata jatuh ke tanah ketika mereka merasakan aura Yunce. Beberapa bahkan mengeluarkan seteguk air liur karena tidak percaya. Bahkan Bei Hanchu, pengawas dan saksi yang tidak beranjak dari tempat duduknya atau menunjukkan banyak ekspresi sejak awal pertempuran pun mencondongkan tubuh ke depan. Dia tampak seperti tidak bisa mempercayai perasaannya sendiri. Yunce melaporkan namanya dengan acuh tak acuh. Qi Hanshan benar-benar terdiam selama beberapa saat. Kemudian, getaran menyebar dari bibir ke seluruh wajahnya. Keheningan yang sangat lama kemudian, keributan terjadi di seluruh medan perang reruntuhan pusat. Ungkapan, Raja Ilahi tingkat 5 hanya membuat keributan semakin keras. Hampir semua orang di negeri ilahi Phoenix Selatan menundukkan kepala dalam-dalam. Mereka bahkan tidak perlu mendengarkan untuk mengetahui jenis suara apa yang mengoyak medan perang reruntuhan pusat. Penonton pasti berpikir bahwa negeri ilahi Phoenix Selatan telah menjadi gila, bahkan mereka mengira bahwa penguasa ilahi Phoenix Selatan dan Nan Huang Chanyi telah menjadi gila.